mentoran, tapi saya ya udah nggak apa-apa mentoran gitu. Jadi saya buka hari pertama nggak ada orang, hari kedua nggak ada orang, terus saya dibully sama Mas Johan, tapi saya tetap aja kuat gitu. Suami memberikan motivasi yang lain gitu ya, dia dibully. Ngapain? Tuh kan apa gue bilang, kan sepi, kan gitu, buang-buang duit aja. Gitu. Ini kan kamu duduk di sini, dapat uang, gitu. Jual baju. Gitu. Ya nggak apa-apa terus saya jangan. 2017 tuh. 2017 gitu. Saya buka buku, saya duduk, saya buka buku, saya buka kata Mas Yoyo adalah keluar kamu 10 meter dari deket tempatmu. Saya keluar dari buku. Akhirnya ya habis 10, 20 sampai 100 sampai seterusnya itu saya lakukan selama 90 hari kerja. Alhamdulillah DMC itu kemarin tembus 150 orang. Yang minum per hari 150. Bukannya ujuk-ujuk muka NC langsung isi ya. Gitu. Jadi harus ada prosesnya mentor. Ya. Oke, waktu itu sewa berapa yang di bawah tuh? Murah karena saya KTP-nya Jimbaran, saya gunakan KTP Jimbaran, saya dapat 15 juta aja. Kalau KTP luar ya sekitar 30 waktu. Oke, jadi Sab ganti KTP Sab. Tidak perlu pakai nama Bali, Made banyak. Oh enggak, yang kalau yang ada ide bagus di sini? Nggak ada. Kalau Tiang ide bagus. Oke, idenya bagus. Sampai idenya bagus, aku bisa duduk di sini. Oke. Jadi awal-awal di rumah pun ditolak. Ya. Terus buka NC pertama, customer juga masih sepi. Nggak ada orang. Saya duduk aja. Duduk, diam. Ngapain? Tapi ingat kata Mas Yoyo, buka buku catatan training itu, jalan 10 meter dari rumah dari NC kita, undang siapa yang mau masuk, paksa aja gitu masuk. Oke. Terus mulai 100 meter juga dijalanin gitu ya. Mulai tadi kan Mbak Ana bilang 5:30 sudah mulai gerak. Waktu jualan baju. Oh. Kalau yang sekarang itu saya ini udah pertengahan ya. Jadi 3:30 pagi dari sekarang paling lambat jam 4 saya sudah keluar. Oke, ini agenda kerja Mbak Ana sekarang nih 3:30 subuh ya sudah bangun. Nimbang siapa nih? Itu customer yang di rumah saya berusaha dekat sama mereka. Oh. Yang di pasar. Oke, yang dekat-dekat rumah tuh ditimbang 3:30 subuh. Di pasar. Yang mereka belum bisa ke NC. Oh, lu ada ya? NC subuh berarti nih. Ya. Jadi zamannya kalau di Jawa kan cuma buka NC subuh tuh pas sahur. Pas bulan puasa sebulan aja. Itu ada NC subuh. Kalau Mbak Ana tiap hari NC subuh. Ya padahal di Bali nggak ada yang pasar. Ya itu udah luar biasa. Karena kata pebisnis yang luar biasa adalah kalau saya masih merasa bodoh, kita tingkatkan jam kerja kita. Betul ya? Ya, Hairul Tanjung bilang, Bob Sadino bilang, saya mau sukses. Saya memperhatikan pedagang-pedagang sukses di Jakarta tuh, kan dia jualan telur tuh Bob Sadino. Dia lihat di pasar pagi, dia tongkrongin dari buka sampai tutup, sampai benar-benar. Jadi dia bilang, itu koko Cina tuh di pasar pagi itu jam 5 subuh udah di toko. Ya. Terus jam 9 tokonya tutup, dia belum pulang, jam 11 malam baru pulang gitu ya. Berarti kalau saya mau sukses, saya kan masih belajar. Saya harus sebelum dia buka sampai setelah dia buka saya harus kerja. Nah, jadi tingkatkan jam kerja kalau kita merasa masih kurang. Ya, artinya kalau NC kita masih sepi, kalau tim kita masih belum bertumbuh segala macam, apa yang ditingkatkan? Jam kerja, bukan jam tidur. Ya, jam healing, jam ya itu dah ya. Jadi zona nyaman tidak ada pertumbuhan, Bu. Ya. Kalau zona bertumbuh tidak ada kenyamanan. Ya, betul ya. Oke. Ya, lanjut. Jadi buka NC yang di bawah tuh.
Oh, yang buka di NC di bawah itu kan masih unyu-unyu tuh, Unyu-unyu. jadi bukanya masih jam 6:30 gitu. Ya. Tapi alhamdulillah bertumbuh waktu itu. Cuman kan kebanyakan arah ke Catu gitu. Jadi ada leader-leader juga sampai 2 tahun menjadikan saya get team. 2 tahun get team. Dapat 25 supervisor aktif. 25 supervisor aktif. Oke, luar biasa aktifnya ini buka NC juga. Ada yang buka juga, ada yang baru buka gitu. Katakan rame nih, buka NC gitu, mentor kan kayak gitu. Oke. Terus habis itu jadilah masa akademi kemarin gitu. Nah, 3 tahun nih, ya. Oke. Ya. Jadi habis semua diambil sama Allah. Ya, Bali sangat terpuruk pada waktu zaman COVID itu, sangat terpuruk. Di kota-kota lain masih ada plus, masih ada yang sama, masih turun sedikit, ya ada yang malah naik sekali. Tapi Bali minus 42%, ya itu minusnya 42%, sehingga banyak sekali yang galau. Ya itu satu hal. Nih ya teman-teman di Bali, mungkin teman-teman prospek di Bali yang punya kenalan gitu ya, kan sering dengar. Sekarang kalau baca sosial media, bisnis pariwisata, bisnis hotel, ya di luar Bali itu banyak yang udah mulai PHK apa gitu ya. Nah, jadi intinya gini, pada waktu pandemi Bali hanya mengandalkan pariwisata, jadi akhirnya manja, otot-ototnya kurang kuat, kurang dilatih di luar bisnis atau industri pariwisata, dia mati gaya. Nah itu yang bikin Herbalife Bali pada waktu COVID itu drop sekali, ya. Ingat ya, jalan bypass Nusa Dua ini kan malam aja udah kayak kuburan, nggak ada. Pemerintahnya tuh bangkrut, nggak bisa bayar listrik, ngidupin listrik kan pada waktu itu. Ini ITDC kan keren sekali nih, malam menakutkan, ya benar ya. Jadi sama menakutkan pada waktu itu. Nah, tapi begitu pulih luar biasa, ya. Nah, ya kita berdoa teman-teman di Bali ini kita bisa berikan peluang-peluang untuk menawarkan bisnis Herbalife, ya. Mentor saya bilang di saat krisis selalu ada peluang. Mau fokus ke krisis, problem, atau mau fokus ke peluang. Nah, kalau peluang kita tanya orang-orang yang butuh penghasilan tambahan sekarang ini banyak sekali, ya, betul nggak? Orang yang kehilangan pekerjaan, ya di masa yang akan datang mulai digantikan AI, ya segala macam. Udah banyak terjadi loh, pabrik-pabrik itu nyusut karyawannya digantikan komputer, ya. Nah kita kan di NC tidak usah takut karena high touch harus disentuh dengan high tech harus disentuh dengan high touch. Artinya teknologi tinggi disentuh dengan hati yang tinggi. Kalau di Nutrition Club, hati kita yang harus besar. Ya, seperti Mbak Ana.